Perkenalkan, nama saya Nikmah Matul Khair, NIM 1703449. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama pada alat elektronik rumah tangga. Pada kali ini yaitu tentang kipas angin. Nah, tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Peralatan Elektronik. Nah, kira-kira seperti inilah kerangka dari kipas angin. Ini ada baling-balingnya dan komponen utamanya yang terdapat di dalam ini. Baiklah, kira-kira seperti inilah bentuk dalam dari komponen utama yang tadi. Yang pertama itu ada dinamo atau gulungan. Nah, dinamo ini terdiri dari stator dan rotor. Ini stator dan ini rotor. Stator di bagian dalam, bagian yang diam, dan stator ini yang bergerak. Nah, stator ini jika mendapatkan tegangan, maka dia akan menghasilkan induksi atau medan magnet. Nah, medan magnet medan magnet ini yang akan memfungsikan rotor untuk berputar. Selanjutnya itu ada kapasitor. Kapasitor ini dalam fisika berguna untuk menyimpan muatan listrik. Nah, pada kipas angin, kapasitor ini berfungsi untuk membantu stator untuk menggerakkan rotor agar bisa berputar. Rotor ini akan diletakkan baling-baling yang akan berputar nantinya. Selanjutnya itu ada fuse. Fuse ini terletak di dekat gulungan. Nah, fuse itu yang ada di dalam ini. Dia berbentuk kotak hitam. Nah, di kotak hitam tersebut ada keterangan seperti batasan dari suhu, arus, dan tegangan yang maksimal dari fuse tersebut. Nah, seperti memiliki suhu paling tinggi itu 130 derajat, memiliki arus batasan itu 20 ampere dan tegangan 250 volt. Nah, jika melebihi kapasitas yang tersebut, maka fuse otomatis akan terputus. Nah, karena terputus inilah yang akan melindungi dinamo ini agar tidak terbakar atau gulungan tidak akan terbakar. Selanjutnya itu ada busing. Busing itu ada dua, yang di sini dan di sini. Nah, fungsi dari busing ini yaitu agar menyeimbangkan rotor saat berputar atau bergerak, sehingga rotor yang bergerak ini tidak mengenai dinding dari stator. Nah, untuk sistem kerja dari komponen kipas angin ini yaitu jika komponen ini dihubungkan dengan arus listrik, maka arus tersebut akan memberikan tegangan pada dinamo atau gulungan sehingga menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet ini akan memicu rotor untuk bergerak dengan bantuan kapasitor yang ada di sini. Nah, jika kapasitor ini rusak, maka rotor tidak dapat bergerak, namun dapat dibantu oleh tangan kita
untuk bergerak, yaitu dengan menggerakkan baling-baling yang berada di rotor ini. Namun kapasitor yang rusak pun bisa menghasilkan dengungan pada starter dan rotor pada dinamo ini. Jika dibiarkan, maka dia akan menjadi panas. Nah, gulungan yang panas ini maka bisa diatasi oleh pius. Dengan cara pius ini akan memutus sehingga gulungan ini tidak merasa panas lagi. Selanjutnya, kendala-kendala yang ada pada kipas angin pun bisa terjadi disebabkan oleh busi. Jika busi ini aus, maka akan menyebabkan rotor berputar dan menggesek gulungan, sehingga menyebabkan starter pun menjadi panas. Nah, panas ini juga bisa diatasi oleh pius. Nah, itulah fungsi-fungsi dan beberapa kendala yang bisa diatasi pada kipas angin jika kita mengenal fungsi dan peranan dari masing-masing komponen ini. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat.